Sobat SOJ, selamat datang di Sound of Justice Radio, your low station, your low style and entertainment station. Maklum ini siaran pertama, jadi masih agak gugup dikit. Sama saya Edi Brokoli dan ini adalah siaran perdana dari Sound of Justice Radio. Dan di siaran perdana kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, lebih dari spesial, Om. Ini luar biasa sekali yang datang hari ini di siaran perdana. Namanya juga siaran perdana, jadi harus sangat spesial. Sebelum kita bincang-bincang dengan para narasumber ya Mas Feb, kita mau infokan dulu untuk semua Sobat SOJ. Kita menyapanya dengan Sobat SOJ ya, Sobat SOJ, bahwa siaran kita bisa didengarkan live streaming ya di aplikasinya, bisa di-download dulu. Dan juga silakan follow Instagram kita @soundofjusticeradio dan juga TikTok kita @soundofjusticeradio. Nah, kali ini bersama saya Edi Brokoli, kita sampaikan dulu program-program apa aja yang ada di Sound of Justice Radio. Ini ada program-program spesial ya Mas Feb ya. Ada TKP, ini yang harian, hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. TKP itu tempat kumpul pagi. Kemudian ada dialog kebijaksanaan setiap hari Rabu jam 8 malam sampai jam 10 malam, ini program spesial. Kemudian ada bijaksana sini setiap hari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Dan di bijaksana sini ada segmen acara di TKP ya. Di TKP ada segmen bijak santai. Itu setiap Selasa dan Kamis. Juga ini yang menarik ya untuk Sobat SOJ. Ada program spesial namanya By Friends yang akan memutar playlist dari Sobat SOJ. Oke. Di siaran perdana kali ini yang baru saja di launching oleh Bapak Jaksa Agung, juga kita mengucapkan terima kasih untuk Bank Mandiri dan juga Bank BCA untuk dukungannya. Baik, siapakah tamu istimewa di siaran perdana hari ini? Sebelumnya saya didampingi dulu oleh Mas Febri dari Puspenkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mas Febri boleh dicek mic-nya? Boleh. Enak, halo. enak. Udah masuk ya? Udah masuk. Dan ini dia guest star kita yang lebih-lebih dari star ya. Yang pertama kita kehadiran Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Bapak, apa kabar Bapak? Sehat alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Bapak ini kalau duduk nih kelihatan mukanya tegang, saya takut suka lihat. Tapi kalau udah senyum langsung luluh hati orang itu. Itu mungkin kena kumisnya. Saya cukur janggut supaya sama dengan Bapak hari ini, Pak. Pak Jaksa Agung, terima kasih untuk kehadirannya jadi bintang tamu kita di siaran perdana Sound of Justice Radio. Dan Pak Jaksa Agung ditemani oleh sahabat dekat yang tadi sempat disampaikan, entah siapa yang mengikuti siapa. Kalau Pak Jaksa Agung pindah rumah, beliau ada sudah 2 kali. Ngikutin mulu ya? Ngikutin mulu, tapi katanya nggak tahu siapa yang ngikutin nih. Kayaknya sih Om Deddy yang ngikutin. Om Deddy Corbuzier. Biasanya beliau yang jadi di ini ya, di meja sebelah sini ya, jadi hostnya. Kita tukar. Sekarang kita tukar. Tapi sering juga sih ditukar dia. Ya. Saya klarifikasi ya. Iya. Saya ngikutin. Oh benar itu berarti Ya, fakta. Nyari aman saya. Tapi tahu dari mana Pak Jaksa mau pindah rumah Om Ded? Oh kita punya intel banyak ya. Bukan hari ngikutin Pak Jaksa. Jadi sudah diklarifikasi Pak Jaksa. Jadi Om Ded yang ngikutin. Ya, berikutnya mau pindahnya ke tempat yang tidak akan diketahui katanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Intelmu lebih oke. Yang pasti ke tempat yang tidak bisa saya jangkau. Itu tadi persahabatan di antara mereka, makanya kenapa dihadirkan ya Mas Feb, Pak Jaksa Agung hari ini dengan Mas Deddy. Mas Deddy, Om Deddy atau? Apa aja deh. Saya boleh buka dengan satu cerita nggak? Boleh. Ini cerita saya yakin nggak ada orang yang tahu. Ya, termasuk orang-orang yang di sini nggak ada yang tahu. Ya. Kayaknya yang tahu cuman Pak Jaksa Agung. Burhan, bukan Jaksa Agung. Oh, Pak Burhan. Dan ada satu hal yang dia nggak tahu juga. Gitu. Oke ya. Menarik ini. Menarik. Jadi ini nggak ada orang tahu. Jadi di pernikahan saya, beliau ini kan saksi. Iya. Saksi nikah. Oke. Ada 2 kejadian yang menurut saya aneh
pada saat beliau jadi saksi, kan kita minta beliau untuk jadi saksi. Udah nih, beliau datang. Kita terima kasih banyak lah. Wah, Pak Jaksa datang nih kan. Udah datang. Nah, ketika mau pernikahan tersebut, ya, mau janji nikah tersebut, Bapak ngomong, udah pintu kiri masuk, pintu depan keluar. Saya masih nggak ngerti kan ini maksudnya apa nih. Ya, terus? Oke. Nah, udah nih, saya tetap duduk, Bapak gitu saya duduk. Udah gitu terus beliau bisikin. Nah kan, di penjara kok akhirnya. Saya masih nggak ngerti juga. Gitu. Belum nyampe. Terus ketika saya duduk nih, ya kan, beliau dari jauh ngepelin tangannya kayak orang di borgol. Iya, jadi menurut beliau ketika saya memutuskan untuk menikah, saya masuk penjara. Dan masalahnya, benar Terjadi. Hilang kebebasannya. Kenapa Pak Jaksa berpikir begitu pernikahan adalah penjara? Pengalaman pribadi. Waduh. Ngomong-ngomong soal itu Sobat SOJ, Om Ded, Pak Jaksa dan Mas Web, memang teman saya juga ada yang gitu. Setelah divorce, terus menikah lagi kan? Lu mah baru keluar dari Kebon Waru masuk Nusa Kambangan. itu terjadi sama saya kan. Itu terjadi sama saya kan. Maksudnya ke dia juga. Yang kedua nih, ada dua cerita. Yang satu nih Bapak nggak tahu nih Pak. Yang kedua kan keluar foto-foto pernikahan saya, ya kan. Nah yang keluar foto itu media tuh salah ngambil. Keluar Yang foto, diambil? jadi keluar foto pernikahan Mas Deddy Corbuzier, Sabrina Hairunisa menikah didampingi orang tuanya. Oke. Orang tuanya adalah foto Bapak ini. Bapak Burhan. Bapak ini. Jadi ini sih sebuah kebanggaan ya buat kita kebanggaan. Jadi hampir seperempat masyarakat Indonesia menganggap bahwa ayah istri saya adalah Bapak Jaksa Agung, luar biasa. Jadi ayah mantumu. Iya. Dan kalau orang-orang nanya sama saya, itu mertua lu. Mertua. Makanya begitu Kapus Pen minta ke saya mau ngundang dia, pasti dia datang. Karena dia ada sejarah mertua. Tapi benar apa yang disampaikan Pak Jaksa Agung ketika Febri coba WA sama manajernya. Oh tenang aja, Mas Deddy ini pasti datang. Gimana yang manggil bapak mertua? Yang panggil Pak mertua. Iya. Bahaya ini. Bahaya. Udah dipublikasi lagi. Bahaya. Oke. Om Ded mau lebih dekat lagi ke mic-nya nanti kalau bicara. Oke. Ini kalau bintang tamunya Om Deddy Corbuzier begini, mau ditulisin apa aja yang mau ditanyain juga kemana-kemana dulu, tapi jadi seru kan? Iya. Jadi seru. Emang nggak salah kalau jadi makin banyak. emang nggak salah kalau ngundang Om Ded. Tapi ini kita Om Ded dan Pak Burhan hari ini memang bertepatan juga dengan hari lahir Kejaksaan tanggal 2 September ini. Tapi kan sebetulnya tanggal 22 Juli itu hari Bakti Adiaksa. Jadi ada pertanyaan juga nih untuk supaya kita tahu semua dan Sobat SOJ juga tahu. Sebetulnya ada kejadian apa yang membuat tanggal 2 September ini ditetapkan sebagai harlah ya, Kejaksaan RI. Suatu pertanyaan yang sekaligus penerangan pada masyarakat. Ya. Memang benar, tanggal 22 Juli itu adalah hari bakti. Dan yang ini adalah 2 September adalah hari ulang tahun Kejaksaan. Hari ulang tahun. Karena Kejaksaan itu sudah berdiri sejak negara ini merdeka. Ya. Di tahun 1945. Betul. 15 hari setelah dinyatakan merdeka terbentuklah Kejaksaan. Oke. Dan disitulah. Makanya ya kalau kemarin kita rayakan tanggal 22 ya kita sebenarnya kita diskusikan dulu panjang diskusi ini untuk apakah kita akan tetap mengambil dua-dua atau hari lahir, hari bakti atau hari lahir. Tapi dengan segala pertimbangan bahwa dengan mengacu pada sejarah saya akan mengambilnya adalah hari lahir. Tanggal 2. Ya manapun juga ulang tahun kan ulang tahun lahir. Betul. Ulang tahun yang lain begitu. Maksudnya 22 Juli, bukan 22 Juli 1946 soalnya. Memang 15 hari setelah kemerdekaan. Makanya ke-79. Gitu. Tapi tanggal 22 Juli itu adalah adanya pelepasan Kejaksaan. Dulu Kejaksaan Agung itu jaksa pada itu Kejaksaan Agung pada pengadilan. Nah, sekira kita waktu itu 22 Juli lepas. Kita berdiri sendiri dengan struktur sendiri. Disitulah maka hari bakti
hari pengabdian. Tetapi kelahirannya kita adalah tetap tanggal 15. Sehingga tanggal 22 tetap dirayakan tetapi dengan syukuran aja sudah cukup. Dan ke depan kita memulai 2025 adalah hari ulang tahun kejaksaan yang kita peringati dan 22 adalah kita peringati dengan rasa syukur aja. Hari Bakti Adiaksa. Berarti begitu. upacaranya nanti tanggal Upacaranya tetap tanggal 2 September. Iya, ini buat kami semua yang ada di sini sekaligus launching radio streaming Sound of Justice ini suatu kebanggaan ya. Sekali juga di hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Boleh agak narsis sedikit, alhamdulillah juga saya baru ulang tahun kemarin Om Ded. Jadi ikut merasa dirayakan oleh Pak Burhan dan teman-teman di sini. Iya, nah ini suatu kebanggaan sekali lagi di acara di hari lahir ini Sound of Justice Radio di launching. Ide awalnya ini dari mana Pak Burhan? Tentunya Kapuspen wah Pak begini dia tidak mau kalah dengan yang sebelumnya. Dia satu inovasi itu dan kita minta memang hampir saya perintahnya adalah semua jaksa harus punya inovasi. Betul. Dan Kapuspen adalah inilah Son of Justice dan Kapuspen. Saya bilang dengan Kapuspen kemarin saya selorohi tapi jangan justice bau saya bilang. Tapi ini Son of Justice dan hari ini saya jujur aja kaget juga karena sahabatnya anak saya juga muncul di sini. Jadi ini tiga keluarga kita. Keluarga ya. Ini keluarga yang baru juga. Ya, itu anak tiri kitanya. Tapi dianggap anak tiri aja udah seneng ya. Oke, ini urgensinya apa kalau kita lihat urgensinya Pak Burhan dengan adanya radio kejaksaan dengan tentunya gini. Ini kan pusat penerangan dan ini adalah satu tugas. Fungsi dari penerangan adalah memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hukum tentunya khususnya. Betul. Utamanya. Tapi diselingi juga dengan hiburan-hiburan. Iya itu pasti. Karena kan kalau kita hanya monoton aja bosen lah ngapain kok cuma itu aja. Yang akhirnya kanan kiri masuk keluar. Tadi kayak pintunya Pak Dedi tadi. Gitu. Tadi yang tadi masuk, ini yang keluar. Itu aja bedanya. Kalau Om Ded ngelihatnya dengan adanya Sound of Justice Radio milik kejaksaan ini seperti apa? Kalau gue dari dulu mengatakan gini bahwa sebenarnya banyak orang baik di Indonesia, orang jujur di Indonesia dan orang nekat yang membela kejujuran di Indonesia tuh banyak. Yang jadi masalah adalah tidak banyak orang yang berani ngomong. Gitu. Karena biasanya kalau benar lebih baik diam. Biasanya begitu. Karena kalau benar silent majority. Benar. Karena kalau benar ngomong diserang buzzer biasanya. Gitu. Di era sekarang emang buzzer ini emang banyak banget kan buzzer kan. Benar. Nah, justru kalau saya mengatakan dari dulu yang masalah adalah toanya nggak ada. Toanya. Aduh nyebut merek lagi. Bayar ya toa ya. Toa ya. Besok ditagih ya Pak Kapuspen. Besok ditagih. Bukan. Ini mertoa. Toanya nggak ada. Toanya nggak ada. Nah, kayak Son of Justice ini kan memberikan toa. Kan? Jadi akhirnya ada orang-orang gini deh, kalau orang diundang ke sini nggak mungkin ngomongnya nggak berani. Gitu kan, karena jelas di Kejaksaan Agung. Di tempatnya. Untuk bicara saat dia di sini, momennya di sini. Jadi semakin banyak toa untuk berbicaranya, semakin bagus untuk Indonesia. Iya. Apalagi sekarang hampir semua lapisan masyarakat lebih melek hukum ya. Benar. Lebih melek hukum. Kadang bukan gagap sih. Kayak sok tahu lebih. Nah, mungkin atau penyebaran hoax contohnya. Penyebaran hoax. Kayak gitu kan kita nggak tahu. Nah, dengan ada Sound of Justice ini bisa ngelurusin, bisa apa. Jadi Om Ded menyambut baik dong kehadiran Sound of Justice ini. Sangat baik karena memang butuh dari dulu, memang sudah butuh. Benar. Oke. Dan Om Ded pasti tahu Mas Feb dan sobat SOJ semua, Bapak Jaksa Agung kita ini, Pak Burhan ini membuat terobosan bukan cuma hari ini dengan launching Sound of Justice Radio aja, tapi masih banyak sebenarnya. Banyak sekali terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Sebelumnya ada program restoratif justice. Ini yang semua se-Indonesia kayaknya ikut mendengar. Yang dijadiin buku yang mana ya Mas Feb? Banyak kalau masalah. Kalau yang restoratif justice juga ada bukunya ada bukunya. Kalau salah itu ada di rumah saya. Sebagai pengetahuan aja, sebenarnya Pak Jaksa Agung ini memiliki julukan khusus di kalangan penegak hukum, yaitu Bapak Restoratif Hukum. Bapak Restoratif Hukum. Itu terobosan yang juga pernah beliau lakukan. Dan sampai penghargaannya pun juga banyak. Dan bahkan sampai dari penghargaan dari luar negeri. Apa itu?
dari IHP tentang program restoratif justice-nya. Dari program restoratif justice itu mendapat penghargaan dari luar negeri. Iya. Nah, kita dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bapak Jaksa Agung ini, Om Ded melihatnya kiprah Pak Jaksa Agung ini seperti apa? Saya mau ngomong tapi kan karena saya diundang di sini jadi omongan saya jadi tidak valid nih. Karena Karena undangan. Karena undangan. undangan. Tapi gini, kalau ini jujur ya, ini itu kan kalau duduk ngeliatnya gitu Om Ded tuh. ya memang Udah matanya tuh. makanya saya nggak mau ngeliatin. Penuh ancaman gitu. Tapi ini kejujuran saya pribadi ya. Saya bisa bicara ini demi Allah saya bicara ini karena saya kenal beliau sudah cukup lama. Kalau fakta dan kenyataannya saya nggak pernah tahu Pak Burhanuddin seperti apa. Oke. Karena fakta dan kenyataan yang tahu cuma beliau dan Tuhan. Oke. Setuju. Tapi kalau dari mata saya, dari hati saya, hampir saya belum pernah bertemu seseorang yang berada di pemerintahan, yang memberikan dirinya, jiwanya, raganya untuk Indonesia sepenuhnya. Hampir saya belum pernah lihat. Barunya. Totalitasnya luar biasa. Baru beliau. Ini benar, baru beliau. Raga apa tadi? Jiwa, Menyerahkan raga, jiwa, raga, waktu. Untuk bangsa ini saya tidak banyak sebenarnya. Dan tidak ada pencitraan yang mau diambil. Nggak banyak. Jadi saya Nggak banyak berarti ada dong? ada, pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Maksud saya nggak mengatakan bahwa semua orang di pemerintahan jelek kan nggak mungkin. Gitu Iya, kan. iya dong. Oknum banyak, tapi yang baik juga banyak. Tapi beliau adalah salah satu dari sedikit orang tersebut menurut saya memang ingin membuat Indonesia menjadi lebih baik. Dan gua ngomong begini bukan karena jilat beliau juga, karena ya nggak butuh juga sebenarnya orang mertua juga buat aku. Tapi karena itu menurut saya. Oke. Karena itu menurut saya. Menarik. Oke. Nanti kita akan tanya bagaimana sih cerita awalnya romantisme Deddy Corbuzier dengan Bapak Burhan ini Bisa ya? jadi seakrab Awalnya ini ya. seperti apa nanti? Bahkan sebelum ketemu di nikahan ya. Iya, ya mungkin ya pernah ada cerita atau sesudah seperti apa. Tapi nanti kita sekarang mau putar dulu lagu favoritnya Pak Burhan nih. Opsinya ada nggak? Ada, kita kasih pilihan ya. Om Ded bisa nebak nggak kedekatan Om Ded dengan Pak iya, Burhan? Bisa sampai Dari opsinya. bisa sampai nebak lagu favoritnya beliau. Begini, saya rasa saya nggak mungkin bisa karena saya tahu pasti beliau lagunya orang-orang tua ya. beda zaman ternyata. Oh, mau menyatakan dirimu muda? Berapa sih umur lu? Bukan gitu. Gimana, Om? Bukan begitu. Pak. Jadi saya jujur aja ya dekat dengan beliau katanya di masjid. Kan kalau saya datangnya kenalnya dekatnya di Mangga 2 begitu di sono tuh di sono itu mesti lagunya lagu tahu akan tahu ini bukan ngaji. Iya. Itu nanti kita ungkap. Sekarang ini ya ternyata kita sudah pilihkan lagu untuk Pak Burhan ada 3. Benar kata Om Ded. Yang satu Stephen Pasaribu belum siap kehilangan pasti lo nggak tahu. Tuh kan. Ya. Kemudian ada lagu dari Husan Bawafi Ikan Dalam Kolam ini mah tahu. Tahu. Dan yang terakhir pasti tahu juga Om Ded dari Budi Doremi Mesin Waktu. Oh tahu. Oke. Nah dari 3 ini Dari kira-kira Om Ded nebak yang mana? Berarti tipe-tipe bapak ini kalau lagunya lagu barat paling My Way gitu ya. Ah Iya. Frank Sinatra ya. Stranger in the Night lah minimnya. Jangan terlalu malu. Bahwa itu udah lama banget. Oke. Zamannya The Queen beliau. Pak Burhan keep dulu pilihannya, tebak dulu. Kira-kira Pak Burhan apa pengen aja? diputar Kalau mana? dari 3 Tadi apa aja tadi? Stephen Pasaribu. Stephen Pasaribu belum siap kehilangan. Kehilangan. Hussein Bawafi Ikan Dalam Kolam atau Budi Doremi Mesin Waktu. Mesin Waktu. Kayaknya gini, menurut saya Ada teori. ini ada bingung. Ada listanya teorinya. tajam ternyata ya. Ada riset ini. Dari Corbuzier banget ini. Basicnya kan psikologi nih. Jadi Iya, psikologi. psikologi. Kayaknya menurut saya mungkin belum siap kehilangan. Oke. Karena menurut saya beliau lagi puber ketiga. Salah gitu ya. Kehilangan jabatan enggak takut. Itu mah kita sama-sama tahu. Itu mah. Takut kalau beliau kehilangan jabatan nggak takut. Jadi pilihannya apa kira-kira? Pak Burhan sudah siap dengan pilihannya?
ikan dalam kolam. Apakah betul? Mesin waktu. Ya. Oke, di siaran perdana Sound of Justice. Tahun dulu, sebentar dulu. oke. Kenapa saya lagu baru? Ya. Karena saya sudah tua. Jadi kalau saya lagu lama lagi dia udah didebaknya. Pasti supaya lagu zamannya dia kalau gitu. Ini lain. Nggak kena perangkap Om Ded. Kalau gitu di siaran perdana radio Sound of Justice Radio, your low style and entertainment station. Ini dia lagu pilihan dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Pak Burhan, Mesin Waktu dari Budi Doremi. Itu tadi lagu favoritnya Pak JA yang sengaja dipilih oleh Pak JA supaya tidak terjebak dalam pemikiran Om Ded yang pasti pilihannya lagu yang lama katanya. Padahal analisanya ada matang banget. Iya. Tadi Pak JA bilang karena ketemunya di tempat di masjid sih, bukan di Hayam Wuruk katanya gitu. Bukan di Mangga Dua. Bukan di Mangga Dua. Ya sebenarnya romantisme kalian ini gimana Om Ded dulu? Tapi saya tuh senang tadi ketika Pak Burhanuddin mengatakan supaya tidak terjebak oleh saya, maka beliau pilih lagu lain. Itu benar-benar beliau banget gitu. Karena beliau yang banyak menjebak orang kan ya. Wah dalam nih. Iya, nanti itu ada ceritanya nanti. Jadi nggak kena jebakan. Enggak. Kita bicara dulu kenapa ini dua orang ini dihadirkan di siaran perdana ya. Pak JA ini memang Pak Burhan ini dekat sekali dengan Om Ded. Awal ceritanya romantisme kalian itu seperti apa sih? Ketemunya di mana pertama kali? Ketemunya di RT. Oh karena satu komplek itu Pak Satu Burhan. komplek lah. Karena satu komplek. Tapi yang pasti gini, pada waktu Om Deddy ngundang saya, gitu. Jadi apa yang akan ditanyakan itu kita udah tahu. Dan ujung-ujungnya saya balik. Tinggal kapan menikah gitu. Itu tuh gongnya di situ. Itu. Dibalik-balik ujungnya ke situ juga gitu. Jadi saya menikah tuh karena beliau sebenarnya. Oh dicomblangin. Enggak juga. Di encourage. Di encourage sama Dorongan beliau. Pada saat saya lagi bingung-bingung nih nikah lagi apa enggak. Kan namanya kalau menikah 2 kali kan kita pria harus berpikir ulang ya. Betul. Berpikir banyak ya. Tapi yang bicara nih Jaksa Agung, pasti pilihan beliau tepat dong. Pasti beliau nggak salah dong. Pasti yang beliau katakan tuh baik untuk semua dong. Nah itulah saya dijebaknya di situ, Bos. Dan itu terjadi di radionya beliau. Di podcastnya. Di podcast saya. Iya. Dan yang lucu adalah ini saya kaget nih, jujur kaget. Beliau tuh ngomong gini, kapan nikah? Jadi pertanyaan-pertanyaan saya tuh dibalikin terus sama beliau, kapan nikah gitu. Kalau beliau lagi nggak mau jawab, tunggu kapan nikah. Balik-balik terus kapan nikah. Gitu mulu ya. Iya. Ini yang sebenarnya kalau awal kenal kan emang udah lama, tapi maksudnya ini yang sebenarnya menjadi dekat banget. Nah, terus beliau ngomong tuh di podcast saya, gini deh, bener lu kapan nikah? Kalau lu nikah, gue jadi saksinya. Gitu. Ini Gitu. Ini malah ditantangin. Kan ditantangin kan. Iya, Terus saya pikir ditantangin. kapan lagi nikah? Saksinya Jaksa Agung. Jaksa Agung. Menurut saya beliau kepleset. Waduh. Momen ya. nih, salah ngomong nih. Ya kan? Padahal kita gini, kalau menganjurkan kebaikan, saya kan dapat Pahala. Dapat pahala. Itu yang penting, benar. pahala. Dan ini ya bukan soal tadinya kan sebelum nikah kita tidak sebut penjara. Wah pernikahan itu adalah bla 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 gitu. Soal masuk penjara katanya tadi. Ya itu mah. Bro, gini bro ya. Jadi semua omongan itu adalah lu nikah tuh begini semuanya baik sampai gongnya adalah gini deh, kalau baru lu nikah, gua jadi saksi. Itu kan gila nih, berarti memang apalagi omongan beliau ya. Kita tahu udah. Nah, itu semuanya positif. Di hari nikahnya itu. Ya Gus Miftah tanya, ini dikasih wejangan apa? Nah kalau lagi happy begini, ya lagi pacaran begini, nggak usah kasih wejangan. Kalau wejangan itu kalau ada apa-apa dikasih wejangan. Kalau sekarang mah Ustadz ngomong apapun percuma. Cuma ngapain juga gitu. Itu Gus Miftah dikasih apa? Nggak usah dikasih apa-apa lah, saya bilang umum aja. Kalau udah khusus nanti kalau ada masalah, nggak ada masalah biarin aja. Gitu Gus Miftah waktu itu. Itu ya. Itu tapi dari
bukan menjerumuskan, menyarankan kebaikan. Trigger. Tapi menyarankan untuk kebaikan. Memang, kata Pak Burhan. Makanya benar, saya terima kasih juga sama beliau karena pernikahan itu salah satunya, ini beneran karena salah satunya adalah omongan beliau. Gitu. Iya, benar. Iya, oke. Ya, Motivasi, tapi motivasi. yang Febri lihat ya, kayaknya karena faktor repetitif, jadi stigma atau dogma nih, gue nikah gitu. Oke, akhirnya gue nikah. Setelah menikah masuk penjara lu. Tapi kalau dari yang itu Pak Burhan gak dapat penghargaan ya. Penghargaannya dari Om Ded sendiri. Iya. Kalau dari yang lain prestasi Bapak Burhan ini ya, Sobat SOJ sudah banyak mengantongi penghargaan. Total ada berapa Pak Burhan? Dihitung nggak? Nggak tahu ya, mungkin 46. Tapi kenapa saya tidak ngingat-ngingat? Karena tujuan saya bukan cari penghargaan. Ya. Tapi yang bagaimana? saya cari adalah bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan meningkat, itu aja. Public trust. Itu saya ingin mengembalikan citra marwah kejaksaan. Coba itu saya kalau dapat award nggak ada urusan lah. Nggak ada urusan. Biarpun tetap disyukurin dong ya. Itu Alhamdulillah. Bonus. Mendapat penghargaan. Tapi sebetulnya yang dikejar bukan itu. Iya. Tadi ya kita highlight mengembalikan marwah kejaksaan untuk mendapatkan kepercayaan publik yang sekarang paling tinggi ya. Paling kepercayaan tinggi. publik. Untuk aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum mendapat Kita nomor satu. kepercayaan nomor 1 di Kejaksaan nomor satu. Republik ini. Alhamdulillah. Gokil ya. Gokil kan? Gokil. Yang menjadi saksi pernikahanmu itu. Iya. Tapi biarpun tidak dikejar, saya udah tahu jawabannya Pak Burhan. Bapak tidak akan pernah mengejar penghargaan itu, tapi itu datang dengan sendirinya. Tapi pasti ada yang paling berkesan dari sekian banyak yang Tentunya dari Asosiasi Jaksa Internasional. Oh, yang tadi Mas Febri bilang ya, ya. itu. Dari Asosiasi Jaksa Internasional untuk dan isinya mengatakan bahwa sistem RJ yang dilakukan oleh Indonesia adalah paling mudah dimengerti dan paling mudah dilaksanakan oleh masyarakat. wow, keren. Keren. Sistem restoratif justice adalah paling mudah, paling bisa dimengerti oleh masyarakat luas. Itu makanya saksi nikah gue nih. Iya. Nah, itu yang paling berkesan. Bukan berarti penghargaan yang lain tidak berkesan. Tapi itu yang paling berkesan buat Pak Jaksa Agung. Ada yang berkesan juga untuk Om Ded yang pernah karena iya benar. Karena Pak Burhan ini pernah juga mendapat penghargaan mengantongi penyelamatan keuangan negara terbanyak, terutama dari proses penegakan hukum perkara korupsi dan pemulihan aset. Nah, ini pernah dibilang untuk menangkap ikan-ikan big fish. Perkara big fish. Kalau tidak salah Om Ded pernah nanya, kok berani apa nggak takut? Ini Om Ded waktu itu lagi kebahas apa tuh Om Ded? Ya karena gini, saya tahu beliau adalah orang yang berani gitu. Saya tahu beliau adalah orang berani. Tapi kan berani doang nggak cukup ya. Iya. Ya kan, maksudnya berani tuh berandalan juga berani gitu kan. Benar. Orang nekat berani, orang mabok aja berani. Berani. Gitu kan? Nah, tapi berani dan conscious artinya beliau berani tapi sadar akan hal tersebut. Ini kombinasi yang susah, apalagi berani, conscious, bersih. Konsisten pula. Konsisten. Kalau berani tapi nggak bersih, dimakan tuh dari kanan kiri tuh. Iya, dicari kesalahan-kesalahannya tuh. Gampang banget lah zaman sekarang. Itu cuma nekat kayaknya. Itu cuma nekat gitu. Nah, kalau menurut saya beliau ini maaf ya, beliau gila. Karena gini, karena anggaplah saya jujur saya nggak tahu karena yang tahu cuma beliau dan Tuhan. Tapi buat saya beliau berani, berdedikasi, bersih. Itu dulu deh. Kita anggap aja itu dulu. Tapi biar gimana pun, yang benci pasti banyak. Iya. Dan yang benci sama beliau itu pasti bukan orang-orang sembarangan. Iya. Yang benci sama beliau tuh orang-orang yang bisa melakukan apapun, kapanpun, dimanapun. Nah itu kan artinya yang waktu itu saya nanya gini, gimana meyakinkan istri? Gimana keluarga? Iya. Kita tahu deh, saya juga pelajari kok pemerintahan kita dulu gitu kan. Ada orang korupsi bla 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 ditangkap, yang tangkapnya yang hilang.
Ya, ya. Benar. Ada yang begitu. Zaman dulu tuh begitu. Iya, ada ketua apa gitu, mau nangkap satu orang gitu, dibikinin kasus masuk penjara. Kan banyak ya begitu. Iya. Nah, beliau kok berani gitu loh maksud saya. Kok berani sih? Kok berani, Pak? Udah dihibahkan. Udah dihibahkan. Tuh jawabnya gitu doang, masa nih nyebelin. Nyebelin. Kita jadi bingung nanggepinnya. Udah dihibahkan lah untuk ini. Udah Dengan segala risiko kata Pak. Dengan segala Ya, risiko. Udah. Tapi kan istri gimana, Pak? Udah dihibahkan. Udah biar aja. Bahkan sekarang Pak Deddy tahu, aku dapat apa tuh? Yang penghargaan Bintang apa yang penting di dalam makna bintang itu saya dapat kapling 2x1. Oh, tanda jasa pahlawan. Enggak pusing kan? Pusing ya. Jadi gini, saya kan dapat penghargaan bintang Mahaputra, Adi Pradana itu dapat kapling ya untuk kalau meninggal di makam pahlawan. Jadi kalau nggak diurusin anak istri, udah ada yang ngurusin negara. Itu aja sudah. Gila kan? Nah, Cuman Om Deddy Corbuzier yang berani bilang Pak Jaksa Agung gila sih. Ya, memang gila kan? Maksudnya coba apa yang dipikirkan udah gini, udah diurus, udah gini. Ya ada yang ngurus, udah enak. Tapi tapi menurut saya sih paling gampang ya orang bener. iya sih. Om Deddy. Ya kalau orang bener. Orang bener juga ada rasa takut, Bro. Banyak ketakutannya, tapi orang benar tapi udah secure dengan ya sudah ada Tuhan. Tidakkah Tuhan cukup bagi kita? Iya, tapi kan tetap aja meninggalkan orang. Ya ini jadi panjang ya. saya nggak setuju dengan beliau gitu. Karena maksudnya tetap aja beliau mau ngomong apa, tapi kan ada resiko. Beliau bisa diracun, beliau bisa diapa, atau apapun itu bisa terjadi gitu. Nah, apa yang membuat rasa takut itu hilang? Apa? Gitu. Iya. Secara logik nggak masuk sebenarnya kan. Beliau menjawabnya udah dihibahkan 2x1. Ya itu nggak logik. Coba kita tanya kedua kali. Apa yang membuat berani? Ini mungkin Enggak, gini, ini tuntutan hati. Ini, jadi udahlah, apapun resikonya kita jalani. Profesional lah ya. Tuh, iya. Nah, kan? totalitas yang tadi Om Deddy bilang di awal. Kalau orang sudah total, apapun. Ya kalau jawaban orang gila kan gitu. Ya, setuju sih kalau itu. Tapi emang mungkin kalau rata-rata totalitas orang tuh mungkin ada di fase ini udah sampai ke atas. Beyond. Iya. Udah di atas, beyond dari di atas rata-rata emang. Udah beyond dari totalitas. Tapi ya ini bentuk dari pengabdian dari ke negara ya sama Itu institusi. tadi. Itu yang tadi Om Ded bilang di awal. Oke. Obrolan kita nggak akan cukup 15 menit. Udah lebih ini juga. Udah lebih. Saya Cukup. masih emosi sih. Karena jawabannya emang selalu simpel. Yang dia bikin emosi ya kejebak. Balik lagi soal kejebak. Tapi namanya siaran perdana, siaran istimewa, emang nggak usah panjang-panjang tapi istimewa ya. Jadi sudah di penghujung ini kita mau ngingetin lagi untuk sobat SOJ ya, jangan lupa download dulu aplikasi kita ya, Sound of Justice. Sudah bisa kalian download dan juga kita follow follow juga Instagram kita Sound of Justice Radio dan juga TikTok kita Sound of Justice Radio ya. Di mana nanti ke depannya di program-program Sound of Justice itu juga seperti yang kita hari ini bahas, banyak pengetahuan-pengetahuan hukum yang akan sobat SOJ tahu, kemudian juga tetap diselingi dengan entertainment. Makanya kita slogannya Sound of Justice itu adalah Your Law Style and Edutainment Station. Gitu Om Dan. Udah lancar ya sekarang ya. Iya, Tadi iya. masih patah-patah soalnya. Masih patah-patah. Ini terakhir, last but not least, kita ada fun fact sedikit ya Mas Febri. Ya, ada fun fact. Untuk kedua orang istimewa ini. Takut siapa tahu ternyata fun fact-nya ternyata cocok. Iya benar. Yang disukai sama. Iya oke. Apa dengan kesukaan yang sama, karir kita akan sama suksesnya dengan dua orang ini. Karena kan yang sebelum-sebelumnya rumah kan ngikutin mulu. Iya benar. Nah, apakah jawaban ini jawabannya ngikutin? sama atau enggak? Iya. Coba makanan favoritnya Om Ded apa? Makanan favorit. Saya suka makanan Indonesia. Makanan Jadi, Indonesia. Apa tuh Jadi Indonesia? kalau nggak nasi padang, nasi uduk, nasi warteg kayak gitu-gitu. Lebih spesifiknya itu nasi padang, nasi uduk. Iya. Lo bukannya berarti makan nasi enggak ya? Makan. Tapi gue makan sehari sekali. Sehari sekali. Pokoknya masakan Indonesia. Masakan Indonesia. The best sih. Iya sih. Pak Burhan Sama aja. sama. Masakan Padang ya. Lah kita di masakan rumahan. masakan rumahan. Jadi selama 5 tahun ini saya nggak pernah makan di rumah makan. Di rumah mulu Pak ya. Di rumah terus. Iya. Karena
Istri masak, Pak. Bukan gitu. Takut diracun juga. Oh ternyata ada takutnya. Saya mau Ada ngomong, takutnya tadi tuh ternyata. saya mau ngomong karena istri masak atau karena takut diracun. Enggak, terakhir kita ketemu makan di luar kok. Tapi di food test dulu. Ada testernya Ngarang dulu. dia, ngarang dia. Ngarang dia. Bang. Enggak, kita makan bareng-bareng. Enggak ada food test. Olahraga favorit dari Pak Burhan dulu. Olahraga favorit Pak Burhan? Jalan kaki. Jalan kaki. Dari dulu. Iya. Ada selain itu? Adalah motor kecil-kecilan. Motor kecil-kecilan. Enggak. Motor Kecil-kecilan, motor orangnya gede. Motor kecil-kecilan tuh nggak bisa ngomongin loh. Itu kalau Pak Burhan kemarin motor kecil-kecilan, bayangan kita adalah tahu beruang sirkus yang naik motor kecil. Iya kan. Nah, Mini motor. bukan. Kalau Om Ded Hobi motor berarti hobi motor gitu, hobi motor. Kalau Om Ded apa olahraga Saya favorit? paling nge-gym, renang gitu. Gym itu udah bukan favorit lagi, kayaknya udah kebutuhan ya kalau buat Om Ded. Ya? bukan pekerjaan. Ah iya, setuju. Lebih condong ke pekerjaan ya. Benar. Oke, sosok figur inspiratif. Ada di samping saya. Serius nih, bukan Serius, karena acara hari ini. Enggak, bukan. Tapi memang beliau sangat inspiratif. Memang banyak orang yang jadi inspirasi saya. Ayah saya jadi inspirasi Betul. saya. Beberapa tokoh di Indonesia jadi inspirasi saya. Tapi di saat ini menurut saya yang harusnya saya ngomongin karena ini juga acara yang dibuat untuk kejaksaan, beliau adalah salah satu inspirasi saya. Oke. Kalau Pak Burhan, sosok paling inspiratif dalam hidup? Kalau balik lagi ke dia konsisten manusianya. Itu yang aku paling suka sama dia. Oh saling. Wah. Ini matching. Matching ya. Saya terharu. Saya terharu. Kalau pertanyaan terakhir ini untuk Om Ded aja karena untuk Pak Burhan sudah. Lagu favorit itu nggak pernah mungkin bisa terus sepanjang masa, mungkin yang saat Lagi ini hype, lagi sering diputar ya. Om Ded apa lagu favoritnya? Ini agak yang lucu aja ya. Iya, Kalau lucu. lagu sepanjang masa tuh saya tuh suka lagu tahu Asirehe kan? Tahu? Oh Las Kecap. Las Kecap kan? Asli. Tahu kan? Iya, yang goyangannya begini. Jadi ternyata ini fun fact kan? Fun fact juga kan? Iya, fun fact. Jadi ternyata Asirehe itu tidak ada artinya. Sepanjang lagu tuh nggak ada artinya. Oh ya? iya? Iya. Jadi mereka itu bikin lagu bahasa Spanyol yang salah. Yang kata-kata itu tidak ada Nggak dalam arti. vocabulary Bahkan dalam bahasa Spanyol. Spanyol nggak ada itu artinya. Jadi sampai Semua keseluruhan the liriknya. whole song semua Gua baru liriknya tahu lagi tidak Iya, ada artinya. gue juga baru tahu sih. Oh ya? Jadi orang Spanyol nyanyiin itu karena terkenal di Spanyol kan, wah ini cewek-cewek gila nyanyi nggak ada artinya gitu. Bagi kita yang nggak ngerti bahasa Di Spanyol, dunia kita kiranya ya merasa bahasa Spanyol. Iya, benar-benar. Termasuk kita. Termasuk gua dulu Iya. gitu. Jadi itu salah satu lagu favorit gua. Karena sisi sebelah Karena situnya, sisi sebelah situnya, tapi kayak ini lagu bodoh banget tapi works gitu. Tapi laku. dia memang suka out of the box ya Iya Pak Burhan. Aserehe ya. Oke. Nanti bisa diputer lah. Atau nanti boleh. Kayaknya lah. udah nggak ada di lagu Asirehe di tempat lu. Masa? Iya. Mungkin belum di. Ini bukannya lagunya Pak Burhan semua di sini. Enggak, kalau yang ini yang diputar lagi lagunya Pak Burhan. Oke. Ini sekali lagi ini waktunya sudah selesai karena hari ini juga bertepatan sekali lagi dengan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia 2 September 2024 ini. Di penghujung kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dulu. Ya, oh ya, oke. Pak Burhan. Saya ingin Silakan. Tadi kan ngobrol masih ada banyak kekurangan. Ya. Saya mengharapkan ini di perdana ini ya teman-teman di Puspenkum untuk belajar lagi bagaimana supaya lebih bagus lagi. Ya. Ya. Itu ya, kalau pembicaranya brokoli, oke. Tetapi teknik Ya. IT, Ya. saya lihat di Pak Dedi sekarang nggak Om Dedi, Pak Dedi. siap. bagus. Jadi mohon nanti kalau ada teman-teman Siap. datang ke Om Dedi dapat kiranya diberikan petunjuk. Siap. Oke. Tapi mohon juga Pak ada pemberitahuan. Karena kalau teman-teman dari Kejaksaan Agung datang dengan seragam secara tiba-tiba, Kita ngomongnya serius loh. Iya. Kalau tiba-tiba kalau kaget ya. tiba-tiba datang dari Kejaksaan Warga yang kantor kaget, sih, saya tidak ada di tempat. Loh, saya punya masalah apa ini? Apalagi warna yang panggilannya warna merah. Iya. Itu dia. itu menjadi pesan-pesan dari Pak Jaksa Agung untuk Sound of Justice. Kalau dari Om Ded
Ada pesan-pesan, harapan untuk Sound of Justice, boleh Om Ded? Yang pasti Sound of Justice adalah satu permulaan yang pasti akan menghasilkan sesuatu. Mudah-mudahan diterima masyarakat, mudah-mudahan tidak pernah menyerah, mudah-mudahan terus berjalan. Dan harapan saya buat Bapak adalah akan sangat amat sulit mencari pengganti beliau. Oke. Gitu. Jadi saya nggak tahu apakah beliau akan tetap lanjut apa tidak. Harapan saya tetap lanjut pasti. Karena akan sulit mencari pengganti beliau. Jadi harapan saya cuma satu. Sehat terus. Amin. Amin, amin. Amin. Hidup yang panjang. Amin, amin. Amin yang paling serius ini udah. Ya. Doa yang sama untuk Om Ded. Makasih. Terima kasih Om Ded. Terima kasih Pak Burhan sudah hadir di siaran perdana kita. Setelah ini Pak Burhan akan menandatangani poster yang ada di ruang siaran. Bukan tanda tangan penahanan, bukan. Terima kasih juga sekali. Serem kan? Ya memang bercandanya beliau begitu, lingkungannya kan itu. Bercandanya takutin gitu. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan, Sobat SOJ. Terima kasih Mas Febri, terima kasih BCA, terima kasih Mandiri, dan sebetulnya di studio juga hadir yang tadi ikut peresmian. Terima kasih juga sudah hadir di siaran perdana kita. Kita ketemu lagi di Sound of Justice di siaran-siaran berikutnya. Sekarang kita putar lagi lagu yang tadi Om Deddy tebak. Yang tadi Om Deddy tebak lagunya? Itu ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam, salah satu lagu favorit dari Pak Jaksa Agung. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya Edi Brokoli pamit. Ikan dalam kolam itu. Bila saat tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Ikan di dalam kolam, yuk.